Selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyajian barang dalam perjalanan dan barang konsinyasi. Sekarang kita membicarakan pengakuan inventory. Suatu perusahaan mengakui inventory dan account payable pada waktu perusahaan mengendalikan aset. Sebagai contoh, ketika PTL membeli arloji untuk dijual kembali, PTL mencatat arloji tersebut sebagai inventory ketika pengendalian pindah ke PTL. Oleh karena itu, pengendalian menjadi faktor kunci dalam menentukan kapan pembelian dan penjualan diakui. PTL dianggap mengendalikan arloji tersebut ketika perusahaan memiliki kemampuan menggunakan langsung dan mendapatkan seluruh manfaat dari arloji tersebut. Pengendalian juga termasuk kemampuan PTL untuk menghalangi pihak lain menggunakan atau menerima manfaat dari arloji tersebut. Satu dari indikator ini yaitu perpindahan title atau kepemilikan sering digunakan untuk menentukan pengendalian sebab hak dan kewajiban sudah terbentuk secara legal. Sebagai contoh, ketika PTL membeli arloji, legal title menjadi milik PTL sampai arloji tersebut dijual ke customer. Tetapi dalam kasus yang terbatas, indikator lain harus dipertimbangkan sebab kepemilikan legal dan lepasnya pengendalian tidak selalu sesuai. Sekarang kita membicarakan goods in transit atau barang dalam perjalanan. Sering suatu perusahaan membeli barang dagangan yang masih dalam perjalanan dan belum diterima pada akhir tahun fiskal. Akuntansi untuk barang yang dikirim ini tergantung pada pengendalian persediaan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan biasanya menentukan pengendalian didasarkan pada siapa yang memiliki legal title atau kepemilikan atas barang tersebut dengan menerapkan aturan atau kriteria perpindahan kepemilikan tersebut. Jika supplier mengirim barang ke pembeli dengan syarat FOB shipping point, kepemilikan barang pindah ke pembeli ketika supplier menyerahkan barang ke perusahaan pengangkutan, sehingga barang yang ada di alat angkutan itu merupakan miliknya pembeli. Sebaliknya, jika supplier mengirimkan barang dengan syarat FOB destination, kepemilikan pindah atau lepas ke pembeli ketika pembeli menerima barang dari perusahaan pengangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa barang yang dikirim ke pembeli dengan syarat FOB shipping point tetapi masih dalam perjalanan pada akhir periode adalah milik pembeli. Sekarang kita membahas consigned good atau barang konsinyasi. Perusahaan kadangkala memasarkan produk tertentu melalui konsinyasi. Dengan pengaturan ini, suatu perusahaan yaitu konsignor mengirimkan berbagai jenis barang dagangan ke perusahaan lain yang disebut consignee yang bertindak selaku agen dalam menjual barang yang dikonsinyasikan atau consigned goods. Consignee setuju menerima barang tanpa mencatat sebagai utang, namun ada kewajiban untuk bertindak hati-hati dan menjaga dari kehilangan dan kerugian sampai perusahaan tersebut menjual barang tersebut ke pihak lain. Ketika consignee menjual barang tersebut,
perusahaan mengirimkan hasil penjualan ke konsainor setelah dikurangi dengan komisi dan biaya yang terjadi dalam melaksanakan penjualan. Barang yang dikirim dengan konsinyasi ini tetap menjadi barang konsainor. Walaupun konsaini menguasai secara fisik barang tersebut, konsaini tidak memiliki pengendalian karena kepemilikan legal dan risiko dan manfaat kepemilikan barang tersebut tertahan di konsainor. Dengan demikian, konsainor memasukkan barang konsinyasi ini dalam inventory sebesar harga belinya atau biaya produksinya. Kadang-kadang, dan hanya untuk jumlah signifikan, konsainor melaporkan inventory yang dikonsinyasikan sebagai item terpisah. Kadang-kadang, konsainor melaporkan inventory on consignment dalam catatan atas laporan keuangan. Konsaini tidak membuat jurnal untuk inventory yang diterima. Perlu diingat bahwa barang ini masih milik konsainor sampai dijual. Sungguh, konsaini harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan setiap barang konsinyasi sebagai bagian dari inventory. Sekarang kita membahas consigned goods atau barang konsinyasi. Perusahaan dapat memasarkan produk tertentu melalui konsinyasi. Dengan pengaturan ini, suatu perusahaan, yaitu konsainor, mengirimkan berbagai jenis barang dagangan ke perusahaan lain yang disebut konsaini, yang bertindak selaku agen dalam menjual barang yang dikonsinyasikan atau consigned goods. Konsaini setuju menerima barang tanpa mencatat sebagai hutang, namun ada kewajiban untuk bertindak hati-hati dan menjaga dari kehilangan dan kerusakan sampai perusahaan menjual barang tersebut ke pihak lain. Ketika konsaini menjual barang tersebut, perusahaan mengirimkan hasil penjualan ke konsainor setelah dikurangi dengan komisi dan biaya yang terjadi dalam melaksanakan penjualan. Barang yang dikirim dengan konsinyasi ini tetap menjadi barang konsainor. Walaupun konsaini menguasai secara fisik barang tersebut, konsaini tidak memiliki pengendalian karena kepemilikan legal dan risiko dan manfaat kepemilikan barang tertahan di konsainor. Dengan demikian, konsainor memasukkan barang konsinyasi ini dalam inventory sebesar harga belinya atau biaya produksinya. Kadang-kadang, dan hanya untuk jumlah signifikan, konsainor melaporkan inventory yang dikonsinyasikan sebagai item terpisah. Kadang-kadang, konsainor melaporkan inventory on consignment dalam catatan atas laporan keuangan. Konsaini tidak membuat jurnal untuk inventory yang diterima. Perlu diingat, barang ini masih milik konsainor sampai dijual. Sungguh, konsaini harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan setiap barang konsinyasi sebagai bagian dari inventory. Sekian dan terima kasih.